Kepemimpinan Presiden Jokowi mendapat pengakuan internasional. Setelah Indonesia terpilih sebagai pemimpin negara-negara G20, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundang secara khusus Presiden Jokowi untuk bicara soal penanganan corona di Global COVID-19 Summit. Dan kali ini, giliran mantan Presiden Dewan Keamanan PBB, Kishore Mahbubani, yang memuji Jokowi setinggi langit. The Genius of Jokowi, tulisnya dalam sebuah artikel yang dimuat di Project Syndicate. Mahbubani memimpin Dewan Keamanan PBB pada tahun 2001 sampai 2002. Kini dia adalah peneliti di Asia Research Institute of the National University of Singapore. Dia adalah penulis buku Has China Won yang kini jadi referensi di tingkat dunia. Lalu apa yang ditulis Mahbubani soal Jokowi? Kitab bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB. Agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua, bagi semua bangsa. Artikel Mahbubani berisi pengakuan betapa beruntungnya Indonesia karena memiliki Presiden Joko Widodo. Jokowi menurutnya patut menjadi role model bagi good governance di banyak negara. Apalagi banyak negara besar dan biangnya demokrasi justru terjebak memilih pemimpin conman yang bisa diartikan sebagai hanya pintar bicara. Mahbubani memulai tulisannya dengan mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang paling sulit untuk dipimpin. Tak semua orang akan sanggup menjadi presiden di negara seperti Indonesia. Mengapa? Karena bentangan wilayahnya dari barat ke timur yang sangat luas, bahkan lebih besar dari Amerika Serikat. Bukan hanya jumlah pulau-pulaunya yang banyak, namun keragaman etniknya juga luar biasa banyak. Ini adalah potensi konflik luar biasa bila tidak disikapi dengan benar. Masih ditambah fakta, bila saat krisis keuangan tahun 1998, ekonomi Indonesia menyusut luar biasa hingga 13%. Dan banyak pengamat memprediksi Indonesia akan segera kolaps sebagaimana Yugoslavia. Tetapi di masa Jokowi, hambatan-hambatan memimpin negara yang dianggap sulit ini justru mampu dilewatinya. Jokowi bahkan berhasil membentuk standar pemerintahan baru yang layak ditiru banyak negara demokrasi besar lainnya. Sebagai awalnya, Jokowi telah menjembatani perpecahan politik yang terjadi di Indonesia. Ia memasukkan Prabowo dan Sandiaga Uno, mantan rivalnya dalam Pilpres 2019 ke dalam kabinetnya. Semangat rekonsiliasi. Apa yang dilakukan Jokowi saat menjadi Presiden Republik Indonesia bahkan tak dapat terpikirkan oleh Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden. Meski Biden berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai senator, ia tetap tak mampu menyembuhkan luka perpecahan yang timbul sejak Pilpres 2016 di Amerika Serikat. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, bahkan makin memperdalam jurang perbedaan di antara masyarakat Brazil. Sebaliknya, Jokowi bahkan dapat membalik momentum dengan membuat partai-partai dan kelompok paling fundamental Islam menjadi lebih inklusif. Jokowi berhasil menyatukan kembali kelompok-kelompok yang saling bersilangan tersebut secara politis. Dalam satu wawancara, Jokowi mengatakan, sila ketiga dari Pancasila mensyaratkan persatuan Indonesia. Persatuan meski ada banyak perbedaan. Dari situ, ia membangun koalisi, bekerja sama dengan berbagai pihak. Ia juga membentuk Omnibus Law yang bertujuan untuk meningkatkan investasi
dan lapangan kerja baru. Pengalaman hidup miskin saat kecil juga membuat Jokowi sangat memahami langkah-langkah untuk mengentaskan kemiskinan. Karir politiknya yang sukses tidak membuatnya mendadak kaya raya seperti yang terjadi pada politisi-politisi di sekitarnya. Ia tetap fokus pada kemiskinan yang terjadi di sekitarnya. Tidak mengherankan bila ia banyak memprakarsai program-program pengentasan kemiskinan yang cukup efektif. Jokowi bahkan telah memulainya saat masih menjabat wali kota Surakarta. Sebagai contoh, pada 2016, pemerintah RI membagikan sertifikat tanah kepada mereka yang tak mampu melalui cara-cara kepemilikan yang legal. Jokowi juga memperkenalkan Kartu Indonesia Sehat dan suatu skema asuransi kesehatan baru yang bertujuan menyediakan pelayanan kesehatan bagi umum. Pemerintah Indonesia juga melaunching Kartu Indonesia Pintar agar pendidikan tidak menjadi kendala bagi warga tak mampu. Secara umum pula, program ini meningkatkan tingkat pendidikan di masyarakat. Masih ada program Keluarga Harapan atau PKH. Pemberian bantuan tunai pada mereka yang tidak mampu. Sebelum Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, koefisiensi Gini Indonesia stabil di angka 40. Koefisien ini menghitung distribusi pendapatan di antara masyarakat suatu negara. Di bawah pemerintahan Jokowi, untuk pertama kalinya angka koefisien Gini turun dalam 15 tahun yang mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan. Hutang luar negeri Indonesia pun termasuk rendah menurut standar internasional, yaitu di bawah 40% GDP. Meski demikian, pengalamannya sebagai pengusaha ekspor membuat Jokowi sangat paham bagaimana suka, duka, dan seluk-beluk menjalankan bisnis kecil. Dengan kekuatannya, ia mendorong reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memungkinkan bisnis tetap berjalan di masa-masa sulit seperti pandemi. Sekaligus menghapuskan subsidi bahan bakar yang menghabiskan dan membebani anggaran negara. Jokowi juga sangat berkomitmen dalam pembangunan infrastruktur. Selama pemerintahannya, telah membangun jalan raya menghubungkan setiap kota di Indonesia, dari Aceh di barat hingga Papua di timur. Jalan kereta api juga mulai dikerjakan sepanjang 2.000 km melintasi Sumatera dari Banda Aceh menuju Lampung. Juga sepanjang 1.000 km melintasi Sulawesi dan mulai merintis pembangunan jalan kereta api di Kalimantan. Di Jakarta, yang selama ini dikenal sebagai kota dengan masalah kemacetan lalu lintas terburuk di dunia, Jokowi berhasil membangun jaringan MRT. Sementara di Jawa, 700 km jalan tol berhasil dibangun hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Tahun 2015 sampai 2018. Sementara, pemerintah terdahulu di bawah SBY hanya mampu membangun jalan tol sejauh 220 km. Jokowi juga berhasil meningkatkan peringkat World Bank's Doing Business Index Indonesia dari 120 ke peringkat 73 pada tahun 2020. Saat itu, Indonesia menikmati booming ekonomi. Sayang, pandemi COVID-19 cukup memukul perekonomian Indonesia. Namun demikian, Jokowi tetap mampu mengupayakan vaksin untuk 270 juta penduduk Indonesia. Suatu jumlah yang mungkin membuat banyak kepala negara lain menyerah. Meski kebanyakan vaksin tersebut berasal dari Sinovac, Cina, serta banyak pengamat mengartikan hal tersebut sebagai sinyal politik dari Cina untuk bekerja sama, Jokowi dianggap cukup bijak secara geopolitis. Bijak dalam mengelola hubungan baik di antara dua negara besar, Cina dan Amerika Serikat, yang sedang berrivalitas dan saling berebut momentum.
Jokowi mendorong Amerika Serikat agar berinvestasi lebih besar di Indonesia. Sebagaimana Cina, makin besar investasinya di Indonesia dalam tahun-tahun terakhir. Mahbubani menutup artikelnya dengan mengatakan, masyarakat dunia kini hidup dalam paradoks. Ilmu pengetahuan modern telah membawa kita pada pengetahuan-pengetahuan untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Tapi sebaliknya, negara-negara besar, pelaku demokrasi justru malah terjebak memilih pemimpin yang hanya bisa bicara seperti Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Inilah mengapa kesuksesan Jokowi semakin mendapat apresiasi yang kian besar. Dunia harus belajar dari Jokowi tentang good governance. Jokowi berhasil meletakkan pondasi pemerintahan yang baik. Dan kini kita harus terus mengawal agar pemimpin masa depan dapat minimal melanjutkan apa yang sudah baik tersebut.